Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali senantiasa puji syukur kita peruntukkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa pun selawat, sharing salam, mohon selalu pada Allah tercurah untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Teriring doa untuk kita semua senantiasa selalu dalam nuansa penuh rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita harus pandai mengendalikan hawa nafsu. Nafsu tidak bisa untuk dinolkan. Yang terpenting kita kendalikan. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya, innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tidak terpuji. Illa ma rahima rabbi, kecuali bagi siapa yang dirahmati rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyertainya. Amat sangat jelas nafsu ammarah, syahwat, nafsu yang cenderung untuk mengajak ke hal-hal yang negatif, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang tidak terpuji, hanya bisa terkendalikan illa ma rahimar rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan pula solusinya dalam sebuah firman-Nya, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat sangat dekat terhadap hamba-hambanya yang senantiasa berbuat kebaikan. Tebar kebaikan, senantiasa berbuatlah amal soleh, tentu semata lillahi ta'ala, sesuai apapun yang kita bisa. Bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu yang manfaat, bisa dengan membantu sesama yang kesulitan, tebarkan kedamaian, beri pertolongan kepada siapapun, terlebih yang membutuhkan, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah amat sangat dekat bagi mereka yang senantiasa berbuat kebaikan. Jadi untuk mengendalikan nafsu, Allah akan berikan rahmat. Dengan rahmat Allah itulah terkendali hawa nafsu yang cenderung menuju, menyuruh, memerintahkan, mengajak pada hal-hal yang tidak terpuji. Dengan rahmat Allah banyaklah berbuat kebaikan. Tentu semua diniatkan mendapatkan rahmat semata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilakukan semata lillahi ta'ala. Apalagi Allah pun di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-10, ini doa dibaca oleh Ashabul Kahfi saat berada di dalam gua. Ini juga penting kita senantiasa untuk memohon rahmat Allah. Berdoalah dengan doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, rahmati
sayangi, rahmati kami senantiasa dari sisimu. Wahai lana min amrina rasyada, dan jadikan segala urusan kami bimbing dalam petunjukmu. Berbuat kebaikan, mohon senantiasa untuk selalu dalam rahmatnya, dan mohon senantiasa agar dalam bimbingan petunjuknya dalam segala urusan, dengannya nafsu akan terkendali. Karena nafsu cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif, dan biasanya kalau tak mampu dikendalikan, maka otomatis tak tenang pikiran, apalagi perasaan. Maka agar dalam nuansa kedamaian di hati, tentu dengan zikrullah, selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi muaranya adalah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan selalu terpaut hati kepada Allah, niscaya hati akan menjadi tentram. Semoga Allah berikan hidup dan kehidupan kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah terdapat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-134. Wa'iddat lil muttaqin, Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa yang sebelumnya? Ayat yang ke-133 surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, bersegeralah menuju maghfirah, ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, diberikan untuk orang-orang yang bertakwa, yakni cirinya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik lapang maupun sempit, tidak pelit, dermawan. Wal kaziminal ghaiz, dan mampu mengendalikan amarahnya. Otomatis orang yang mampu mengendalikan amarahnya, tidak kikir, tidak pelit, dermawan, sikapnya terpuji, maka wal afina anin nas, dia akan mampu memaafkan, menjadi jiwa yang pemaaf, memaafkan kehilapan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, lagi-lagi Allah cinta terhadap hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Semoga senantiasa terhiaslah diri kita untuk melakukan hal-hal yang terpuji. Kita mampu kendalikan hawa nafsu kita sehingga menjadilah nafsu yang mutmainnah, tenang dia. Untuk itu maka kembali akhirnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, rugi besar orang yang mengotorinya. Kendalikan hawa nafsu kita, jadikan agar dia tetap stabil, tenang, menuju nafsu yang mutmainnah, tenang. Akhirnya irji' ila rabbik, dia kembalikan semua pada Allah, maka radiyah mardiyah, Allah akan berikan lapang hatinya, ridho menerima segala hal ihwal, mampu terkendali hawa nafsunya, tetap tenang dia, maka Allah turunkan keridhoannya. Kalau sudah demikian, wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, hamba Allah yang senantiasa dalam nuansa rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kendalikan mampu nafsunya dengan banyak berbuat kebaikan. Mohon selalu bimbingan petunjuk dari Allah. Kalau sudah demikian, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, surga dunia, kedamaian di hati. Dan insya Allah kalau terus menerus, Allah akan hiasi hidup kita selalu dalam nuansa penuh rahmat, berkah, keridhoannya. Semoga manfaat. Insya Allah kita semua istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, dalam ihsan, dalam akhlak karimah, dalam akhlak yang mulia terpuji.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.